Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan ada perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa siapkan roti dan anggur di rumah. Nanti kita akan perjamuan kudus. Kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Dan kita percaya ketika kita terima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan, setiap kutuk yang ada dalam hidup kita dipatahkan, hidup kita dibebaskan, hidup kita mengalami kemenangan yang ajaib bersama dengan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan, kita bersyukur, kita bersekutu. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia. Hanya Dia yang layak dipuji, hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau Bapa kami yang baik. Tuhan Engkau Bapa kami yang setia. Kami rindu dekat kepadamu. Kami rindu bersekutu denganmu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mengenal hati-Mu, mengerti hati-Mu Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Engkau kekasih hati kami Tuhan. Engkau kekasih jiwaku. Kami bersyukur. Betapa Engkau sangat baik dalam hidup kami. Betapa Kau sangat baik, Kau melindungi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari bersama-sama dengan saya katakan,
Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, tak
berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Andaikan ku harus memilih
Biar hari ini iman kami lebih kuat lagi di dalam Engkau Tuhan. Biar hari ini manusia roh kami dibaharui kembali Tuhan. Biar hari ini urapan kami dibaharui kembali Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan, roh-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tak mampu jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Urapi Tuhan, urapi setiap kami. Urapi setiap kami. Urapi keluarga kami. Urapi pekerjaan kami. Urapi Tuhan setiap aspek kehidupan kami. Biar perkenanan-Mu turun atas setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa yang daripada Tuhan sendiri, wibawa ilahi turun atas hamba-Mu Tuhan. Dan firman yang disampaikan menghidupkan setiap iman kami, membangkitkan setiap iman kami, dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi Engkau. Kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online. Saudara juga bisa mempersiapkan untuk kita akan perjamuan selesai firman nanti saudara. Saudara bisa siapkan di tempat saudara menonton ibadah ini. Ya, kita akan buka di 1 Raja-Raja 17 saudara, ayat yang ke-7. Perikopnya Elia dan janda di Sarfat. Kita akan baca ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat yang ke-14 saudara, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ya saudara, ini berbicara bahwa seorang janda yang miskin mempunyai 1 orang anak bertemu dengan Elia saudara, bertemu dengan Elia, dan pada waktu bertemu dengan Elia, Elia ngomong, ambilkan aku air, terus olahlah tepung menjadi roti dan untuk aku dahulu. Sebab firman Tuhan ngomong, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah padaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak
akan habis dan minyak dalam buli-buli pun itu tidak akan berkurang. Jadi kita berbicara gini, kita harus belajar dari seorang janda Sarfat ini saudara. Bagaimana dia melakukan seperti apa yang Elia ngomong saudara. Jadi gini, ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ya ini saudara, di hari-hari yang seperti ini saudara, apapun keadaanmu, apapun kondisimu, belajarlah utamakan Tuhan saudara. Tuhan nomor satu saudara. Jangan bingung dengan diri kita sendiri, tapi belajarlah untuk mencari Tuhan. Sama seperti janda di Sarfat ini saudara. Kondisinya sudah kekurangan, Elia datang. Elia minta buatlah, olahlah tepung ini menjadi roti dan berikan kepadaku. Padahal tepung ini cuma mungkin sekali dibuat, setelah itu sudah tidak ada lagi. Mereka tidak bisa makan. Tapi apa yang dilakukan seorang janda ini saudara? Dia melakukan seperti yang Elia minta. Itu berbicara gini, dia memberikan dari kekurangannya ini untuk Tuhan. Nah ini saudara, waktu kita mengutamakan Tuhan, saudara, Tuhan akan berbuat sesuatu yang ajaib atas hidup kita. Ingat bahwa mujizat Tuhan, bahwa sesuatu yang besar sampai saat ini Tuhan bisa lakukan saudara. Waktu kita mendahulukan Tuhan lebih daripada apapun, saya percaya Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang luar biasa atas kehidupan kita saudara. Utamakan Tuhan dulu. Jangan coba waktu itu seorang janda ini dia mengolah untuk dirinya sendiri. Terus gak memikirkan Elia. Apa yang terjadi? Mungkin apa yang dikatakan janda ini benar. Setelah aku mengolah tepung ini dan minyak ini menjadi roti, setelah itu aku akan mati. Karena apa? Sudah habis. Tapi cerita di sini berbeda saudara. Karena dia mendahulukan Elia dan firman Tuhan pun turun atas Elia bahwa tepung dan minyak di dalam buli-buli itu tidak akan habis. Karena apa? Ini gini, saat-saat ini saudara, cari Tuhan terus saudara. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Utamakan Tuhan. Jangan mengutamakan diri kita sendiri. Utamakan Tuhan. Amin. Sudah akhir zaman saudara. Banyak manusia mencintai dirinya sendiri. Lebih mementingkan dirinya sendiri. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Banyak orang-orang yang berkekurangan. Mereka banyak, aku aja sendiri kurang. Apalagi mau buat orang lain. Aku sendiri aja untuk beli makan ini cukup untuk mungkin 1 minggu. Aku harus memberikan persembahan lagi buat Tuhan. Gak cukup. Nah ini saudara, kita harus ubah mindset kita ini. Bahwa yang terutama itu Tuhan. Karena saya percaya waktu kita mengutamakan Tuhan, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang supranatural, sesuatu yang roh, itu saya percaya itu terjadi di dalam kehidupan kita saudara. Kita tidak boleh lupa dengan hal-hal seperti ini. Dengan hal-hal yang orang ngomong gak bisa dipikir pakai nalar kita. Kalau sesuatu yang tidak bisa dipikir oleh nalar kita itu sesuatu yang mustahil. Lah, saya mau ngomong di sini saudara bahwa Yesus dari dulu, sekarang dan selamanya dia melakukan sesuatu yang di luar nalar kita. Sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Itu sesuatu yang mustahil. Itu hal yang kalau orang ngomong supranatural. Sesuatu yang roh. Kita tidak bisa melupakan ini. Dahulu Tuhan banyak buat mujizat. Dahulu sampai sekarang pun Tuhan buat banyak mujizat saudara. Ini saya percaya kuasa Tuhan itu sungguh ajaib saudara. Bagaimana setan, iblis
bisa menyatakan dirinya, apalagi Tuhan, saudara. Kita tidak boleh lupa ini. Bukan berarti kita minta mujizat doang, enggak, saudara. Tapi ini di firman Tuhan mengatakan bahwa janda ini memberikan dahulu untuk Elia. Setelah itu saudara akan lihat. Ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktunya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah ini saudara, waktu janda ini mengutamakan Tuhan di dalam kekurangannya, nah ini saudara, ada sesuatu yang dahsyat yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia, itu terjadi di dalam kehidupan janda dan anaknya ini. Nah ini loh saudara, waktu kita mengutamakan Tuhan, saudara ingat bahwa sesuatu yang roh itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sesuatu mujizat atau sesuatu hal supranatural itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi intinya kan gini, bukan kepada mujizatnya, tapi kepada Tuhannya. Mujizat tidak akan terjadi kalau janda Sarfat ini tidak melakukan seperti yang Elia lakukan. Kita tidak bisa pungkiri ini saudara, bahwa Tuhan masih melakukan banyak mujizat di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan. Saudara harus percayai itu saudara. Tidak bisa dipikirkan secara manusia. Itu yang terjadi saudara. Kenapa saya ngomong ini? Banyak. Kalau saudara lanjutkan ayat yang ke-17, sesudah itu anak perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Mati, anaknya mati saudara. Dan sekali lagi mujizat Tuhan terjadi. Bagaimana anaknya dibangkitkan saudara. Ayat, saya akan loncat. Ayat yang ke-19, kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas. Dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengucurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya. Sehingga ia hidup kembali. Nah ini, hal-hal yang seperti ini loh. Kita harus tetap percaya saudara sampai saat ini. Saudara saya ngomong bahwa firman Tuhan ini bukan cerita fiksi, ini bukan dongeng saudara, tapi ini nyata terjadi. Dan banyak, maaf orang-orang Kristen sudah gak percaya dengan hal-hal ini. Tuhan itu melakukan sesuatu yang di luar kepala kita saudara. Di luar pikiran kita. Kalau hanya sekedar Tuhan melakukan apa yang di pikiran kita, itu bukan mujizat namanya. Semua orang juga bisa, saudara. Saya pernah, saudara, diomongi orang bahwa Tuhan itu sudah nggak bisa ngomong lagi sama kita, saudara. Saya harus berani katakan ini saudara, karena saya percaya Tuhan itu nyata saudara. Tuhan itu real. Tidak ada yang namanya nubuatan terus Tuhan ngomong melalui hambanya terus bisa disampaikan, enggak ada. Itu katanya enggak ada. Sudah zaman terakhir di zaman Paulus saudara. Jadi Tuhan ngomong itu hanya melalui firman saja. Ya, hanya melalui firman. Jadi kita baca firman ini hanya melalui itu saja, enggak ada yang namanya
sesuatu yang nggak bisa kita pikirkan, suatu mujizat itu nggak ada. Sempat bingung saudara saya waktu itu sudah lama. Hampir 7 tahun lebih saudara. Waktu saya bingung, tiba-tiba ada satu seperti suara gitu saudara. Simple suaranya. Timbul di dalam hati saya, tiba-tiba gini. Masa sih Tuhan tidak bisa menyatakan dirinya? Lawong iblis saja bisa menyatakan dirinya saudara. Contoh, mungkin ada ya orang tiba-tiba ke suatu rumah yang menakutkan, tiba-tiba merasa merinding. Nah itu ya saudara ya. Tiba-tiba ada barang jatuh. Wah itu. Atau yang lebih vulgar lagi tiba-tiba lihat sesuatu yang menakutkan. Wah kaget. Saudara saya mau tanya gini. Yesus, Tuhan sama iblis dahsyat mana saudara? Saya percaya dahsyat Tuhan saudara. Setan aja bisa menyatakan dirinya apalagi Tuhan saudara. Saya langsung sadar sampai saat ini Tuhan bisa menyatakan dirinya kepada siapapun dia mau. Amin. Begitu juga Tuhan pun bisa menyatakan banyak mujizatnya kepada siapa dia mau. Kepada siapa yang meminta kepadanya. Sampai saat ini mujizat terus terjadi. Bayangkan saudara, mosok Tuhan kalah sama iblis. Iblis aja bisa nongol di depan kita, kita takut. Apalagi Tuhan yang punya semuanya. Bahwa iblis aja diinjak sama Tuhan saudara. Hal-hal seperti ini saudara harus tahu. Tapi seperti seorang janda ini. Utamakan Tuhan, cari Tuhan lebih daripada apapun. Maka hal-hal yang ajaib itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Ya, gitu kan saudara? Utamakan Tuhan lebih daripada apapun. Maka pertolongan Tuhan itu datang atas saudara. Intinya kan gini, hari-hari ini pertolongan kita hanya di dalam Tuhan saudara. Pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Mau berharap sama siapa lagi? Pandemi seluruh dunia saudara. Saudara, Corona, COVID-19 pun sekarang ada mutasinya, lebih ganas katanya. Saudara mau berharap sama siapa kalau enggak berharap sama Tuhan? Amin. Bukan berarti kita mencobai Tuhan, kita kemana-mana enggak pakai masker, enggak protokol kesehatan. Tetap protokol kesehatan saudara. Tapi perlindungan Tuhan itu lebih penting. Nah ini kan hal-hal yang enggak bisa dipakai nalar. Yang enggak bisa dipikirkan secara manusia. Cari Tuhan. Selagi dia bisa ditemui. Firman Tuhan ngomong. Akan ada masanya Roh Kudus diangkat daripada di atas muka bumi saudara. Bayangkan saudara. Kita berdoa biasa dilawat Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus ditarik. Saudara berdoa gak ngerasain apa-apa. Kita mempertahankan iman kita itu dengan kekuatan kita. Gak ada hal-hal yang supranatural terjadi kalau Roh Kudus diangkat saudara. Selama itu belum terjadi. Saudara saya mau ngomong, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya mujizat pun untuk menguatkan setiap kita. Tuhan pun pasti menolong kita saudara. Tuhan pasti menolong kita. Dengan hal-hal yang mungkin gak bisa kita pikirkan dengan kepala kita. Cari Tuhan. Anak janda Sarfat ini hidup kembali. Dan saya percaya itu tetap terjadi sampai sekarang saudara. Kalau saudara lanjut
Bagaimana 3 tahun lebih, saudara, di Israel tidak datang hujan, akhirnya datang hujan. Itu karena apa? Kedahsyatan Tuhan, saudara. Kalau saudara mengerti tentang Elia dan 450 nabi-nabi Baal, saudara. Bagaimana Elia ngomong, persembahkan kayu untuk korban bakaran, dikasih air, saudara. Bagaimana kayu kalau dikasih air, dikasih api pasti tidak akan hidup. Tapi Elia ngomong, kasih air kayunya, disiram, buat parit sekelilingnya sampai penuh dengan air. Tapi luar biasanya Tuhan, disambar korban persembahan itu. Habis oleh api. Sesuatu yang dahsyat terjadi pada hidup Elia. Sampai saat ini pun Tuhan tetap melakukan hal-hal yang dahsyat, saudara. Amin. Tuhan sanggup, saudara. Dia itu punya segalanya. Dia mau lakuin apa aja bisa, saudara. Utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Utamakan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Hari-hari terakhir ini cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau tidak percaya dengan hal-hal supranatural, ya sudah, jangan percaya antara kalau kita mati mau ke surga atau ke neraka. Kalau kita mau ke surga, itu hal-hal yang aneh, nggak bisa dipakai di luar nalar kita. Kita mau nggak percaya itu, ya sudah, nggak usah percaya sama Tuhan. Sudah hidup biasa aja. Kenapa kita ikut Yesus? Kenapa kita tetap setia? Apapun yang terjadi, hidup di dalam kebenaran. Toh ujung-ujungnya waktu kita sudah selesai di bumi ini, kita kembali ke rumah Bapa, ke sorga. Itu kan hal yang nggak bisa dipikir. Sorga di mana? Nggak bisa. Ilmuwan cari pun di mana? Pakai hitung-hitungan di mana? Nggak bisa. Itu kan hal yang di luar kepala kita. Saudara percaya sorga, tapi saudara tidak percaya apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Tentang mujizat, segala macam. Sesuatu yang di luar kepala saudara nggak percaya, tapi saudara percaya sorga. Saudara kan nggak bisa. Harusnya orang yang percaya ngomong bahwa aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Harusnya percaya apa yang Tuhan lakukan, banyak hal yang di luar kepala kita. Sama. Dia percaya saat ini dengan hal-hal yang luar biasa dan dia percaya pada waktu selesai di muka bumi dia kembali ke sorga. Harusnya kan sama. Tapi sayang, banyak orang yang tidak percaya dengan hal-hal yang Tuhan buat lakukan. Maaf, ada yang ngomong itu bukan dari Tuhan. Itu begini. Tapi dia percaya tentang sorga, tentang keselamatan bahwa anak-anak Tuhan pasti masuk sorga. Ini kan aneh, sesuatu yang timpang, saudara. Sorga itu sesuatu hal yang supranatural yang tidak bisa dipikirkan. Ayo saudara cari ilmuwan yang paling pintar siapa? Cari di mana sorga itu. Gak ada, saudara. Tuhan punya banyak segala cara untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bagi anak-anak yang mengasihi Dia, saudara. Amin. Itu saja yang bisa saya bagikan. Utamakan Tuhan, saudara. Di hari-hari terakhir ini, saudara butuh mujizat Tuhan. Saudara butuh kekuatan. Waktu saudara lemah, waktu saudara simpel aja gini. Waktu saudara lemah lagi dalam masalah, terus saudara berdoa dan ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera, ada sukacita tiba-tiba. Padahal masalah itu belum selesai. Itu kan bukan hal yang bisa dipakai oleh nalar kita. Saudara bisa tiba-tiba nggak ada harapan tapi bisa berharap, itu kan sesuatu yang aneh. Dan itu bisa konsisten. Itu kan hal-hal yang di luar kepala kita, saudara.
bukan hanya motivasi doang. Motivasi itu hanya sebatas di jiwa. Setelah itu selesai, capek lagi. Tapi kalau secara roh dipulihkan. Bagaimana saudara bisa mengampuni, mengasihi orang yang menyakiti saudara? Tiba-tiba saudara bisa mengasihi, mengampuni. Itu kan tidak bisa dipikir pakai logika. Sampai kapan orang secara daging bisa kuat, saudara? Tidak bisa, saudara. Tiap hari disakiti ketemu dengan itu. Ngomongnya mengampuni. Tapi di dalam males. Awas. Kalau tidak ada yang namanya roh, Tuhan pulihkan secara roh, gak akan bisa, saudara. Manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas, saudara. Percayailah hal-hal seperti ini, saudara. Bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun. Bahkan yang tidak bisa dipikirkan. Otak kita ini kecil, saudara. Sebesar telapak tangan, saudara. Bagaimana kita bisa memikirkan sesuatu yang besar, tidak kuat, saudara. Percaya saja. Cari Tuhan sungguh-sungguh di akhir-akhir ini, saudara. Kita butuh pertolongan, kita butuh kekuatan, saudara. Kita lemah, kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Yang membuat kita bersuka cita. Damai sejahtera itu melimpah. Itu kan hal yang tidak bisa dipikirkan. Damai sejahtera itu bukan hal yang bisa dipikirkan, saudara. Uang banyak, ya seneng. Sampai kapan? Uangnya habis ya sudah selesai. Gak seneng lagi. Tapi walaupun tidak punya uang pun, kalau damai sejahtera itu melimpah atas kita, kita fine. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan akan tolong saudara. Tuhan akan berikan saudara kekuatan yang baru. Utamakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Saya percaya. Mari kita berdoa. Kita akan siapkan untuk perjamuan saudara. Kina mata kaya rabaya syakara. Kina maralabaya syakara labaya. Terima kasih Tuhan. Kiri bisyakara da papa 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 papa. Kina maya shanda ya ralaba ya namaya so. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah. Oh haleluya. Tuhan, ini roti dan anggur Tuhan. Tapi kami punya iman dan percaya bahwa ini adalah tubuh-Mu dan ini adalah darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Layakkan kami untuk kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kira patakara labara laba. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kau sungguh baik. Saudara, waktu Tuhan Yesus disalib, Dia mati. Dan di hari yang ketiga, Dia bangkit, saudara. Dan Dia naik ke sorga. Itu pun hal yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran kita, saudara. Percayailah bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya atas kehidupan kita. Yang tidak bisa kita pikirkan. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita. Pikiran kita terbatas, tapi kuasa Tuhan bekerja sempurna, saudara. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari beberapa menit ke depan kita menyembah Tuhan. Syikaralah paralah. Kinamata karamaya syarala baba baba. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kiara labaya syanaramo. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil Tuhan. Perkara-perkara yang tidak mungkin buat manusia Tuhan. Oh, biar penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami, atas setiap jemaat-Mu Tuhan di CKI Kemah Pertemuan Tuhan. Oh, haleluya. Pemulihan terjadi, kelepasan terjadi. Haleluya. Kesembuhan terjadi Tuhan dalam nama Yesus. Nama yang syakata yang butuh jawaban, Tuhan beri jawaban. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau sungguh baik Tuhan. Sebab Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami masing-masing Tuhan. Apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami. Di hari-hari ini Tuhan, kami mau cari Engkau terus Tuhan. Kami mau utamakan Engkau lebih daripada apapun Tuhan. Seperti janda di Sarfat ini, pada waktu dia mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun, maka sesuatu yang ajaib itu terjadi di dalam kehidupannya Tuhan. Biar hati kami, pikiran kami, perasaan kami, ini semua tertuju kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami tidak mau cari dunia Tuhan. Kami mau berbeda dari dunia ini Tuhan. Biar kami ini terus cari Engkau. Sampai kami mendapati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Tuhan itu sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih, berkati setiap yang menonton ibadah ini Tuhan. Kami percaya, nyatakan Tuhan sesuatu yang dahsyat atas kehidupan mereka. Nyatakan sesuatu yang mustahil buat mereka Tuhan. Itu
terjadi di dalam kehidupan mereka Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, bukan hanya sekedar hanya di pikiran saja Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan apapun yang di luar pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah. Di dalam kondisi seperti ini Tuhan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya saudara, kalau saudara mau ke tempat ini, di tempat ini setiap hari ada makan gratis saudara. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore setiap hari. Dan kalau hari Minggu saudara bisa datang ke tempat ini untuk mengambil makanan. Nanti alamat ada. Setiap jam 2:30 sore sampai selesai saudara bisa datang ke tempat ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan pernah lihat keadaan yang terjadi sekarang ini. Mungkin keadaan boleh tidak baik. Mungkin saudara boleh kekurangan. Mungkin butuh pertolongan. Maaf, yang mungkin pekerjaannya di PHK atau apapun. Tetap pandang wajah Yesus. Tetap pandang Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap cari Tuhan. Terus di dalam hidup kita saudara. Saya percaya. Waktu kita berdoa sama Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak akan menolong kita. Pasti Tuhan tolong kita. Percayalah ini saudara. Percayalah. Yang gak bisa kita pikirkan itu yang dilakukan Tuhan saudara. Amin. Kita akan tutup ibadah ini. Saudara bisa buka kedua belah tangan. Biarlah berkat yang daripada sorga itu tercurah. Damai sejahtera sukacita yang melimpah melampaui segala akal. Itu menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Berkat Abraham, Ishak dan Israel. Itu menjadi bagianmu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan kita semua terangkat. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.